maka kan dia akan melakukan manuver apapun untuk mempertahankan rumah tangga ini. Karena goalsnya dia adalah rumah tangga. Til jannah. Ya, Jadi bukan objeknya siapa istrinya, tapi dia lebih ke membangun hubungan, menghargai hubungan itu. Kan itu juga yang terjadi di masyarakat ketika dia nyoba, emang, wah kalau kamu rasanya cuman vanilla. Ini kalau dia ada minggu-minggunya, itu anak video nih, sumpah. Jadi dia ke gap, ambe istri nih. Silanang loh, aku butuh variasi. Kalau kamu tuh vanilla. Tapi kalau dia ada minggu-minggunya. Sumpah itu. Iku komedi apa real? Real. Sumpah ngomong. Duh alah. Enggak galak ono, pasti ono. Ini mlebu short bareng kok. Aduh. Ya masalah. Istilahnya ketika mencari variasi rasa yang satu vanilla atau mosok ya vanilla atau bendino golang. Lah kan berarti kesalahan berpikir kayak aku. Ketika ngomongnya mosok mangan vanilla tok. Loh, iki bukan tentang misalnya kamu ngomong vanilla sudah ditopeng kok, Bos. Misalnya BC vanilla toh. Kenapa kamu harus nyari es krim lain? Wong vanilla itu sudah ditopeng. Ya, topping coklat, Iya. topping keju, Tiramisu. Misal. Kan itu ada satu bentuk keengganan dari seseorang sebenarnya untuk dengan si vanilla ini. Tapi kalau dia nggak ada masalah mbak vanilla itu kreatif kok, serius. Ya, akan mencari topping-topping yang lain. Iya, berarti kan itu cuma alasan aja. Lah ketika misalnya si vanilla ini Iya. ngomong kalau aku vanilla, terus kamu ibaratnya jeruk. Ya jeruk, masa aku makan jeruk terus? Iku padha gak bener ya. Padha ruwete. Lek padha ruwete, jarang kok Mario, Bos. Timbang ketahuan. Aduh. Karena ya itu tadi, ketika kita gagal paham dalam konsep rasa, apalagi konsep rasa diri sendiri, itu akibatnya fatal. Jadi ketika berumah tangga, pastikan kamu menaruh jima itu di posisi yang mana? Ya. Sepenting apa? Ya. Terus apakah hanya untuk memenuhi fantasi? Ya. Apakah butuh jimanya? Ya. Atau yang lainnya? Yang lainnya aku mau bingung kan, Kategori istilah liya bingung. Kesadaran itu penting sekali. Makanya balik mana sadar. Gak ono lah wong sing iso stay di satu tempat. Itu kalau pembenaranmu. Kenyataannya orang yang stay di satu tempat banyak kok. Aman-aman aja. Karena dia tahu apa yang dia butuhkan. Dan dia dapat mengkomunikasikan. Contoh misal pertanyaannya digawe rada loh. Itu untuk orang yang mengalami fase nador, mengalami fase ta'aruf, bisa ngobrol tentang itu untuk menyamakan. Tapi lah enggak. Kalau dia punya kesempatan untuk mengenal lebih dulu sebelum pernikahan, Bisa diomongno. Lah nek gak, lah kan kasusnya dekat banget dengan kamu. Iya. Ya apa nek? Iya makanya aku selalu ngomong ketika ada kejadian seperti itu, peran lelaki penting sekali. Malah core utamanya di lelaki. Ketika kamu memaksakan dan kamu belum seirama, maka akan terjadi trauma ke pasanganmu. Lah buat seseorang yang lebih paham, lebih tahu, seharusnya kamu yang bisa memanage dirimu, ya apa caranya. Berarti ini ya, ketika seorang laki-laki menikah dengan perempuan tidak ada kesempatan untuk mengenal lebih awal sebelum pernikahan, belum sempat untuk omong-omongan terus menikah gitu aja. Iya. Berarti dia harus benar-benar upgrade ya. Upgrade banget. Dan dia harus tahu tujuan dalam pernikahan apa. Misal, kalau seseorang memiliki goals untuk pokoknya aku
menikahimu karena aku akan bergandengan sama kamu sampai nanti di surganya Allah. Mm-mm. Maka kan dia akan melakukan manuver apapun untuk mempertahankan rumah tangga ini. Mm-mm. Karena goalsnya dia adalah rumah tangga. Mm-mm. Til jannah. Ya, heeh. Jadi bukan objeknya siapa istrinya, tapi dia lebih ke membangun hubungannya gitu. Menghargai Berarti hubungannya itu. menghargai hubungannya, berniat untuk membangun hubungan untuk ibadah. Iya. Lah mindset ini orang berangkat menikah ini rata-rata karena Ya, untuk mindset ini rata-rata kan receh toh. Heeh. Yang kita akan bahas di minggu depan. Tak is WA zaman Wisan. oh wes ta. Iya. Oke. Lah, orang ketika niatnya aja udah bukan berniat ibadah ya Iya. dalam membentuk rumah tangganya. Hmm. Terus dengan berbagai macam niat yang di apa namanya di awalnya, kemudian terus dalam perjalanan, apakah dia apa namanya bisa membelokkan niatnya itu? Iya, itu nanti akan dibahas di minggu depan karena aku sangat erat sekali. Definisi niat seperti niat ibadah itu ya apa sih? Itu tuh jelas dhisik loh. Banyak orang buat aku salah kaprah per hari ini ngomong non niat untuk ibadah. Apapun ibadahnya ya? Atau untuk rumah tangga? Menurut sampean ketika kita ngomong menikah untuk ibadah, ya rumah tangga dong. Itu normalnya apa? Ketika seseorang berniat untuk berumah tangga untuk ibadah nih ya, berarti dia melakukannya karena lillah, tidak ada niatan untuk apa namanya yang berhubungan dengan selain lillahnya itu. Contoh, apa sing iso disebut ibadah? Definisi ibadah wis. Definisi ibadah itu melakukan sesuatu karena Allah. Kalau menurut saya. Iya. Jadi ketika dia misalnya mencintai istrinya karena Allah, wis ibadah wis. Tarki ma'asi itu ibadah gak? Termasuk ibadah. Dan dia tarkil ma'asinya itu kan karena Allah. Lah iya. Jadi ketika seseorang ingin menghentikan suatu dosa yang selama ini dia jalani, itu termasuk ibadah gak? Termasuk. Berarti ketika seseorang niate pertama nikah, ben aku gak zino terus sampai sampean, ibadah gak? Ibadah. Heeh. Tapi ketika niatnya seperti itu, akeh sing gagal gak? Iya. Wow. Iya, karena dia niat dan ekspektasinya berbeda, Bos. Kayak kita ngomong ibadah loh. Iya, tapi ekspektasinya sebagai manusia. Makanya itu nanti minggu depan akan kita bahas. Lah. Dia ada bahasan tentang itu. Makanya ketika seseorang itu tujuannya nikah hanya menurut beberapa orang hanya untuk urusan jima, itu termasuk ibadah loh. Iya. Tapi ketika gagal, kenapa kok banyak yang gagal di situ? Enggak, itu akan dibahas di minggu depan. Iya. Walaupun niat ibadah ya, tapi kan unsur keibadahan itu harus disertai dengan unsur yang logis toh. Iya, unsur-unsur lain dong. Cek. Sementara belum ada yang komen. Kalau sobat ngopi mau curhat, mau nanggepi, Ya Allah. mau nanggepi juga boleh, mau ikut nimbrung bahas yang lain juga boleh. Karena malam, sih. Karena malam ini live kita temanya memang posisi jima, posisi jima dalam pernikahan, bukan gayanya ya, Iya. tapi posisi diurut keberapa sih? Iya, Atau stratanya yang di mana? Sepenting apa jima menurut kalian dalam sebuah rumah tangga? Ini prioritas jima di dalam struktur rumah tangga itu nanti. apakah nomor 1? Ya. Apakah nomor 2 dan seterusnya? Dan kenapa? Sobat Ngopi boleh komentar. Untuk yang jomblo-jomblo ini bukan maksudnya untuk
mewadahi kalian biar bisa membuka wacana Wawasanmu cek wawasan kebuka. Di dalam rumah tangga itu apakah harus jima saja? Bayanganmu ketika ngomong rumah tangga iku apa sih? Sing Eh, terlintas pertama. Akeh mostly wong sing ketika ngomong rumah tangga bayangannya jima loh. ya karena gini, ketika habis akad nikah nih ya, Ya. terus mari ngono, bagaimana tadi malam? Iku kan mindset wis ketata runu kan. Sorry. Iya. Lah, yang ditanyakan orang-orang dan sebagai pengantin baru jawabnya ya ngono. Oh, wis lah, inilah dengan bangganya. Loh, apakah menikah itu hanya untuk itu? Berarti kan koyo aneh cepet-cepetan nikah. Kayak nikah kan akhirnya kayak perlombaan. Siapa sing cepet? Iya nggak, misalnya ngomong perlombaan, contoh ya menikah di umur berapapun. Iya apa? Itu nggak suatu capaian. Ketika capaianmu cuman berhenti di situ, terus lapo? Apakah kamu siap dengan konsekuensi selanjutnya? Nafkah. Padahal kalau dalam di video kita ya, yang Iya. lainnya di YouTube, ini kan kita bahas juga beratnya jadi suami, Iya. enaknya jadi istri, Iya. Enak dadi suami. enaknya jadi suami, Abotnya dadi abotnya wong. jadi istri. Iya. Dan itu sering berbalik loh ya. Iya, makanya mapan itu penting. Map terutama itu bukan finance dulu, tapi mapan secara pemikiran. Karena ketika seseorang mapan secara pemikiran, maka dia akan bisa ngedrive mentalnya sampai kemana. Mm-mm. Apakah dia siap atau tidak. Sama waktu awal-awal nikah itu bayangannya ya apa? Bayangan awal-awal nikah ya kebetulan saya itu dengan orang dengan apa namanya jalani. Jadi bayangan sama ketika menikah itu loh. Awal-awal kate rabi kan pasti ono beberapa bayangan sing high banget di otak tuh. Ya wis lali lah pirang tahun bos, Lali ya. lali. Karena apa namanya saya kenal dengan istri itu dikenalkan ya. Terus habis itu saya memang membatasi karena satu ya kepercayaan dalam diri saya tidak ingin ini belum halal loh. Ya. Ini belum halal. Terus ketika menikah di awal, wah jomblo tok di sini. Ya karena dia dibangun di mental dan pikirannya dibangun oleh keluarganya selama 25 tahun baru ketemu saya. Yang di usia itu waktu kalau nggak salah 27. Saya 27 ketemu dengan keluarga saya yang kayak gitu. Kaget dong. Jomblo. Loh kok gini? Loh kok gini? Tapi saya juga nggak tahu circle-nya dia kayak gimana. Tempat kerjanya kayak gimana. Terus interaksi pertemanannya bagaimana. Enggak, misalnya kita mengerucutkan pembicaraan kita di bayangkan sampean ketika menikah kono bayangno jima, bayangno apa lali. Ya sebagai laki-laki ya salah satunya itu. Salah satu ya. Tapi ketika membayangkan menikah itu kayak gimana, ya sehari-hari saya akan ketemu dengan orang ini. Yang paling sering muncul lali juga apa bayangan itu. Apa ya? Karena saya nggak Nang pernah kuade, punya. nang apa gak? Oh enggak. Jadi apa ya? Ketika menikah itu yang ada di pikiran saya, iki nguripi anak wong. Oke. Iki noto keluarga baru. Aku harus bisa menyesuaikan diri dan dia tak usahakan bisa memahami saya dengan aktivitas saya yang di luar nalar. Karena saya kalau sudah melakukan sesuatu Oke. akan total. Termasuk kayak kalau di pasar tanggung jawab ya. Ya. Ini termasuk kalau menurut istilah orang keren hard worker. Oke. Waktu itu sih nek saiki juga Perfeksionis lah yo. perfeksionis. Oke. Jadi ketika bekerja kan mengerjakan sesuatu karena dipasrah gitu. Oke. Maka saya usahakan tidak ada celah-celah
misalnya kegiatannya pagi, padahal malam juga ada kegiatan. Maka di malam itu saya harus lihat minimal sebagian dari kegiatan itu. Untuk ngeplan apa yang terjadi di pagi. Betul. Untuk melihat reaksi dari yang direncanakan di pagi hari. Oh. Pagi ada kegiatan, malam kegiatan, siang ada kegiatan. Jadi di titik-titik itu saya harus tahu bagaimana kondisi lapangan. Ben kalau misalnya ono misi-misi gak sampai terjadi. Walaupun terjadi tapi kecil Lah iya, resikonya. maksudnya gak sebesar misi gak sebesar sing ono di Mm-mm. event sebelumnya. Iya. Nah ini kan kalau yang sempat dikeluhkan istri saya itu, Mas, aku ini butuh awakmu, butuh kehadiranmu di sini. Oke. Sedangkan waktumu, bahkan dia cemburunya bukan sama perempuan lain loh, sama kerjaan loh. Lah nek masalah cemburu sih anjene serandom iku sih. Sampai saya 2015 kalau nggak salah, saya kecelakaan, harus stay di rumah, nggak bisa kemana-mana karena pakai krek ya. Dan kalau misalnya keluar pun beraktivitas di luar terbatas. Itu pun yang kalimat ketika pulang dari rumah sakit, kalimat pertama dari istri saya apa? Oh. Alhamdulillah. Barang loro iku wis barokah iku lho ya, Iya. senikmatiku ngono lho apa. Loh, tak protes kan gini. Bojone kecelakaan, gak iso mlaku. Kok alhamdulillah. Loh, kapan mana aku sampean kancani selama sepanjang waktu ini? Terus sempat ada kejadian nggak setelah sampean di rumah sing akhirnya nyonya pun kayaknya nih cocoknya sama nang jobo deh yo. Nang oma bayanganku sampean tuh nggak enak ternyata iyo ini yo. Enggak. Karena dia kan ada kerjaan toh. Iya. Jadi ada spare waktu yang kita memang nggak ketemu di di jam-jam kerjanya dia. Jadi aman. dia aman. Dia ketemunya setelah dia kerja sampai pagi lagi toh. Oh iya. Jadi dia melakukan aktivitas seperti biasanya. Nggak tahu kalau misalnya dia ketemunya pagi sampai pagi lagi. Oh iya. Sesebel itu mungkin. Berarti salah satu ketika nyonya misal diajak ngobrol sama seseorang dan dia ditanya tentang waktu kapan menurutmu hal terindah ngono ya. Balik ya jawaban ya. Pas bojoku mari kecelakaan. Ya karena dia bersyukur banget toh. Kok ngono? Ketika dia mari kecelakaan, waktune iku lho, aku ketika capek ada dia. Dia stay. Saling negara belara. Iya. Menarik. Saja. Bayangan sebelum nikah. Ekspektasiku iku banyak dan tak simulasikan. Ya, Ketika hal yang misalnya aku ekspektasi A, misalnya ekspektasi gak dadean, ya perasaan nih. Iku. Saya tak lakoni. Salah satunya ekspektasi yang paling tinggi Ekspektasi contoh dalam apa berumah ya? tangga. Yang ditaruh di ranking 1 itu apa? Guyon. Guyon. Ngobrol asik. Ngobrol hangat lah ya. Iya, gak hangat. Asik. Asik. Hangat soalnya Iya, deep. otakku lah ngobrol hangat ku jeruh ngono. Gak lah ngobrol asik guyon. Ngobrol receh lah ya. Iya. Dan itu terjadi nggak? Enggak. Terus? Ya karena aku tetap punya harapan di ngobrol asik gitu. Ya tak build. Tak develop. Ya apa caranya sih iso ngobrol asik. Lah ketika Dan itu baru bisa terjadi sedikit asik versiku. Iki setelah setahun setengah. Setelah setahun setengah rumah tangga. Iya. Oh, wabot bos itu bos. Karena ini ngomongin tentang ngobrol asik ya. Iya. Kesenjangan umur berapa dengan istri? 8. 8 tahun. Iya.
cara bercandaan atau guyonan ada kesenjangan tuh di situ. Gede banget. Gede banget. Kalau kesenangan obrolan bukan karena umur ya. Komunitas lah. Komunitas, circle beda banget sama aku. Zaza sing dar-der-dor ketemu Yo circle yang segemerlap ini ya toh. akeh lampune. Iya, gemerlap banget kan. Dan dia dengan circle sepi iku, setenang iku. Dari karakteristik, mohon maaf ini ya. Ya. Saya menilai ketika pertama dan satu kali pertemuan itu. 2 kali deng, satu waktu acara nikahan. Iya. Satu kalinya di sini waktu setelah beberapa hari menikah ya. Iya. Tak lihat kok pendiam banget untuk ngobrol aja irit Banget. Sampai sempat tadi ngobrol. Aku tadi kan lagi blonjo tuh untuk dagangan. Ditakoni komunikatif atau penjualnya pasti. Dia tak jawab, ya karena kita sama-sama penjual lah enak. Iya. Iku mah diprotes sampe dhek. Lah nek menawi kula lho mboten-mboten. Biarin, terserah karena daganganku urusanku. Lah bukan takon-takon aja kepo ngono iki lho. Pasti tak iya ini tok jare. Si extrovert ketemu introvert, Pak. Karepem ngono. Tapi kayak, mohon maaf nih kalau sobat ngopi denger noise yang agak gede. Iya. Karena ini hujan lebat banget. Angin, loh lampunya goyang-goyang. Iya, gegerku wis dientas kesembur, Bos. Pur ngono. Demi kenyamanan, kayaknya kita stop live ya. Cek dilu dene kan. Loh, mari ngeteles lah. Gak apa-apa. Dan karena ono obrolan mang sing lucu. Dia kan ngomong aku itu bukan orang yang suka kerja kelompok. Ya kenapa? Ya nggak tahu, nggak seneng aja kerja kelompok. Apalagi kita nggak sefrekuensi. Terus mari ngono, aku takon. Duh, emang kita gak apakah kita sefrekuensi? Enggak. Lah, menurut jenengan? Blas aku. Nggih, ya ngono. Tapi bisa kerja kelompok kan? Ya kan, ya apa carane leader Bos? Ngefixno iki lho. Ya ndrodok. Lek gak iso kerja kelompok bahaya, Bos. Rumah tangga ini. Lah iya, ya wis. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf, kita stop live dulu. Pun kemblo, alhamdulillah. Iki lampu kate roboh. Ada hujan angin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Obrolan asik di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi. Obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.